Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Randy Pratama dengan NPM 2015061010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari Python Essential 2. Python Essential 2 ini berisi 4 modul. Yang modul pertama yaitu ada modules, package, and pip. Lalu ada modul kedua berisi string English method, dan exception. Lalu modul ketiga berisi Object Oriented Programming. Lalu modul keempat ada Miscellaneous. Dan yang terakhir ada Summary Test. Pada modul pertama yang saya dapatkan, yaitu Modul adalah sebuah file yang berisi kode pemrogram Python. Modul digunakan untuk memecah sebuah program besar menjadi file-file yang lebih kecil agar lebih mudah di-manage dan diorganisir. Modul membuat kode bersifat reusable. Artinya, satu modul bisa dipakai berulang di mana saja diperlukan. Dan modul sendiri bisa memiliki berbagai macam isi, baik itu fungsi, kelas, maupun variabel. Kita juga bisa memanggil fungsi atau apapun yang ada pada file lain dengan cara mengimpornya terlebih dahulu. Misal kita ingin memanggil modul kalender, maka kita akan memasukkan perintah import kalender. Lalu pada modul satu ada package. Package adalah sebuah cara untuk mengelola dan mengorganisir modul-modul Python dalam bentuk directory, memungkinkan sebuah modul untuk diakses menggunakan namespace dan dot lokasi. Secara sederhana, package adalah directory biasa yang di dalamnya terdapat modul-modul Python. Lalu ada Python Package Installer atau pip. Pip merupakan program untuk manajemen paket di Python. Tugasnya untuk menginstal, menghapus, mengupgrade paket Python, dan lain-lain. Paket Python itu merupakan sebuah modul yang berisi kode-kode Python, dan isi paket ini bisa kita import ke dalam program kita. Dan pada modul ini, kita diajarkan bagaimana cara menggunakan pip dari cara menginstalnya, lalu ada menginstal, dan lain-lain. Selanjutnya pada modul 2 yang saya dapatkan yaitu string. String pada Python adalah type data yang memuat satu karakter atau lebih karakter yang diapit oleh tanda petik tunggal atau tanda petik. Beberapa contoh operasi pada string yaitu max, yaitu untuk mencari nilai terbesar, lalu ada min untuk mencari nilai terkecil, lalu ada index untuk mencari urutan angka, lalu ada list untuk mengambil argumen dan menciptakan daftar baru berisi semua karakter string. Lalu ada count, yaitu untuk menghitung semua kejadian dari elemen dalam urutan. Lalu ada exception. Exception tampil ketika suatu program memiliki error, dikarenakan kode yang salah atau masukan yang jelek. Ketika exception di Python tampil, maka program tersebut akan berhenti. Kita bisa mengendalikan exception yang terjadi, sehingga program tidak langsung berhenti karena error, yaitu dengan try and except. Kode block try berisi kode yang mungkin akan terjadi error, sedangkan block except akan berjalan ketika kode block pada try terjadi error. Jika tidak terjadi suatu error, maka block except tidak akan berjalan. Hanya block try saja yang berjalan. Beberapa contoh exception yang biasanya muncul yaitu pertama import error, yaitu sebuah import yang gagal. Index error karena array yang terindeks tidak ada. Lalu ada name error karena variabel yang tidak diketahui digunakan. Lalu ada value error karena sebuah fungsi dipanggil karena nilainya tipenya benar tapi nilainya yang salah. Lalu ada type error, yaitu karena sebuah fungsi yang dipanggil menggunakan tipe nilai yang salah. Dan yang terakhir, ada syntax error karena kode yang kita buat tidak bisa dijalankan. Lalu pada modul ketiga mengenai Object Oriented Programming atau OP. Object Oriented Programming
adalah suatu paradigma pemrograman yang berorientasi pada konsep kelas dan objek. Konsep ini sering kali digunakan dalam menyusun aplikasi menjadi kode yang sederhana dan dapat digunakan kembali atau reusable. Konsep ini juga diterapkan dengan tujuan mempermudah kita dalam mengembangkan suatu program dengan cara mengikuti suatu model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Dengan perumpamaan kelas menjadi sebagai template dari kategori yang umum seperti mobil atau yang memiliki karakteristik, atribut, dan perilaku yang disebut metode masing-masing. Untuk contohnya, kita punya kelas mobil yang memiliki atribut roda, kursi, dan setir, serta memiliki metode untuk berjalan, menyalakan klakson, dan berbelok. Jika kelas dalam perumpamaannya adalah blueprint dari suatu kategori umum, maka objek diumpamakan sebagai hal yang lebih spesifik. Jadi, kelas mobil tadi bisa membuat banyak objek yang lebih spesifik. Misal mobil sedan, mobil Avanza, mobil Toyota, atau lain sebagainya. Lalu dari contoh tadi, kita dapatkan kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Kelas hanya sebagai kerangka dasar dari objek tersebut. Lalu ada atribut yang merupakan karakteristik dari sebuah kelas. Atribut ini merupakan suatu variabel di dalam sebuah kelas. Lalu ada metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam suatu kelas. Biasanya metode memiliki hubungan dalam perilaku kelas tersebut. Lalu ada objek adalah instance atau representasi dari sebuah kelas. Jika kelas adalah sebuah cetakan, maka objek adalah hasil dari cetakan tersebut. Lalu pada model keempat yang saya dapatkan, yang pertama ada generator. Generator adalah fungsi yang mengembalikan objek generator yang bisa kita panggil metode next. Sedemikian rupa sehingga setiap pemanggilan mengembalikan nilai berikutnya. Fungsi normal pada Python menggunakan keyword return untuk mengembalikan suatu nilai, tapi generator menggunakan keyword yield untuk mengembalikan nilai. Ini berarti setiap fungsi Python yang berisi yield adalah fungsi generator. Statement yield biasanya menghentikan fungsi dan menyimpan state lokal agar bisa dilanjutkan tepat seperti saat dihentikan. Fungsi generator bisa memiliki satu atau lebih statement yield. Lalu selanjutnya ada iterator. Iterator adalah kelas yang mendefinisikan sebuah fungsi. Iter. Sebagian besar objek Python bersifat iterable. Artinya kamu bisa melakukan loop terhadap setiap elemen dalam objek tersebut. Contoh iterable pada Python misalnya string, list, tuple, dictionary, dan range. Lalu ada fungsi lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Lalu ada fungsi map, digunakan untuk menerapkan suatu fungsi yang diberikan ke setiap item atau anggota iterable, yaitu list, tuple, dan lain-lain, dan mengembalikannya dalam bentuk objek map. Lalu ada fungsi filter, yang berfungsi menyaring anggota-anggota dari iterable menggunakan sebuah fungsi untuk menguji tiap anggota dari iterable tersebut. Hasilnya adalah iterable baru yang anggotanya berasal dari iterable yang lama, yang bernilai true saat pengujian. Lalu ada closures, adalah teknik yang memungkinkan penyimpanan nilai terlepas dari kenyataan bahwa konteks di mana mereka telah dibuat tidak ada lagi. Lalu adalah cara untuk memproses sebuah file. Yang pertama, untuk membaca sebuah file, kita menggunakan perintah read dan kurung number, yaitu untuk membaca nomor karakter dari file. Lalu ada bisa read lines dan kurung number untuk membaca nomor baris dari file. Lalu untuk menulis konten baru ke dalam file, kita dapat menggunakan perintah write dalam kurung kalimat yang ingin kita masukkan. Itu untuk menulis string ke file text. Lalu ada fungsi open.
Ini digunakan untuk membuka file dan mengembalikan objek file dari file bersangkutan. Dan pada file modul 4 ini juga, kita membahas mengenai OS modul, datetime dan time modul, dan juga ada kalender modul. Bagaimana kita menggunakan eh, modul-modul tersebut. Lalu selanjutnya Python Essential 2 Summary Test. Eh, Python Essential 2 Summary Test ini berisi tentang kumpulan soal-soal dari keempat modul sebelumnya. Python Essential 2 Summary Test ini merupakan ujian terakhir yang bertujuan untuk menguji keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mempelajari Python Essential 2 ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.